Hari keempat kita buat video lagi. Ini hari keempat. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel gua. Channel yang akan upgrade terus hidupnya hari demi hari. Dan ya, sekarang gua terus melakukan workout balance. Seperti biasa, gua olahraga, jauhi gula, dan itu adalah program gua dari episode kemarin sampai nanti episode 300. Program diet gula dan diet goreng-gorengan. Bukan nggak boleh makan goreng-gorengan dan nggak boleh makan gula, gua lebih ke mengurangi makanan bergula dan makanan goreng-gorengan. Kenapa? Karena menurut gua hal yang berlebihan, apalagi gula, itu tidak baik menurut gua. Itu menurut gua. Dan semua dokter-dokter pun pernah bilang gula itu kalau dikonsumsi berlebihan itu tidak baik, guys. Di nasi kita ada gula, kalau apapun hal yang kita makan suka ada gula. Belum lagi kita kalau sekarang kan banyak maraknya es teh. Bukannya gua gak boleh minum es teh, tapi gua itu sering berlebih makan yang mengandung gula ya, guys. Kandungan gula yang tinggi itu gua sering minum, dan ya gua kadang kali merasa suka pusing, pegel badan itu kan, yang mungkin itu pengaruh dari gula ataupun goreng-gorengan. Dan ibu gua juga pernah melakukan suatu tes dalam hidupnya dalam jangka waktu 5 tahun di Herbalife, dan ya terbukti bahwa minuman-minuman gula dan goreng-goreng itu tidak baik kalau dikonsumsi berlebihan gitu, guys. Dan jadi gua bersyukur dari 4 hari ini gua udah mulai tidak mengkonsumsi gula. Sedikit paling gua minum, minta dari sang kekasih itu kan, kalau lagi makan ada es teh kan, kalau makan harus pasti sama es tehnya. Malu kita kalau cuma air putih aja gitu kan. Jadi ya gua beli es teh dan air minumnya juga gitu. Jadi gua es tehnya gak diminum, terus gua beli air putihnya gitu. Kadang kan suka kalau makan suka sepaket gitu ya, guys. Dan ya gua konsumsi goreng-gorengan itu cuma buat lauknya aja gitu, guys. Itu porsi gua. Jadi setiap makan pasti yang goreng-gorengan, tapi untuk cemilan, untuk apapun itu gua gak konsumsi. Gua sehari ya paling ayam goreng kayak gitu, guys, minyak-minyaknya. Dan gua konsumsi goreng-gorengan udah enggak. Dulu gua ngebet banget makan goreng-gorengan, sehari bisa beli 15.000 ya, guys. Gua waktu itu sehari itu, belum gua harinya, kadang malamnya, guys. Jadi gak baik itu kalau kita konsumsi minyak dan gula berlebihan. Itu saran dari gua, dan gua juga termotivasi untuk hal ini. Barangkali gua perubahan dalam tekstur wajah, perubahan dalam badan gua, dan perubahan dalam kesehatan gua gitu, guys. Dan satu lagi, untuk lada gitu, guys. Gua sebenarnya agak percaya gak percaya, cuma dalam hati gua lada itu benar-benar berpengaruh dalam kesehatan organ tubuh, dalam tubuh ya, guys. Contohnya usus, dan gua udah ngalamin dimana gua dicek di lab, di USG sama dokter, dan gua hasilnya benar-benar punya penyakit radang usus. Gua gak tahu penyebabnya apa, cuma orang tua gua dan dokter pun menyarankan itu semua karena lada dan karena makanan yang gak dikunyah gitu, guys. Jadi bukan gak dikunyah kita langsung lahap kayak ular ya, enggak. Jadi ngunyahnya itu sedikit, guys. Jadi ngunyahnya sedikit langsung ditelan gitu, kayak misalkan 1, 2, 3, 4 langsung telan. Nabi juga menganjurkan 33 kali kunyahan gitu, guys, agar lembut makanannya yang ke dalam usus, dan usus pun tidak bekerja keras gitu. Udah mah kita kerja capek, terus pulang tidur, udah tidur bangun makan tidur lagi. Itu yang membuat gua mungkin sakit usus, dan gua juga kadang suka nahan bab dan nahan kentut gitu, guys. Kalau di PT kan malu gitu kan, kita mau kentut ya kali sembarang gitu. Jadi gua usahakan kepada kalian, jagalah kesehatan. Kesehatan itu lebih penting. Percuma kalian kaya tapi kalian sakit gitu kan. Jadi sehat itu penting sekali menurut gua, apalagi yang udah tua, yang udah umur 50 ke atas gitu kan. Contohnya ibu gua 50 masih fit dan bugar, dan ayah gua suka ngeluh-ngeluh sakit. Padahal ibu gua cewek gitu. Karena dari pola makan, pola hidup itu berbeda jauh ayah gua dan ibu gua. Ibu gua itu
jarang makan nasi guys, jarang minum es teh, jarang gula-gula, jarang kopi bagus, ada bagusnya, cuma kalau dia tetap jelek. Ibu gue itu sehari makan nasi paling 3 kepal gitu guys, selebihnya itu makan tahu, makan kerupuk, makan pisang ibu gue guys. Dan gue dulu gak pernah dengerin apa kata ibu gue tentang kesehatan. Gue membantah karena ibu gue, menurut gue itu cuma ibu gitu yang takut anaknya sakit, tapi ternyata ibu gue itu lebih pintar dari Pak S1. Ibu gue tahu tentang ekonomi, ibu gue tahu tentang semuanya hal, cuma ibu gue ya kekurangannya ya karena dia wanita gitu, bukan ditakdirkan untuk jadi orang sukses. Kalau gue gak suka lihat orang cewek itu sukses. Kenapa ya? Cewek itu cukup gitu melayani cowok, dan ya sekarang kan banyak sekali cewek independen bagus juga, cuma tidak menganjurkan untuk gua gitu. Kalau kita punya cewek gitu mengatur cowok itu gak enak guys. Cowok itu harusnya mengimami, bukan diimami, itu menurut gua gitu guys. Dan ya itu kejadian di kehidupan gua, dan alhamdulillah gua konsisten di 4 video ini, dan gua juga mau investasi tentang finansial gua. Dan ya kemarin gua lihat ini kita bahasnya beda. Tadi kita bahas tentang pola hidup, pola makan, dan sekarang gua mau bahas pola investasi masa depan gua. Dan kalau kalian termotivasi dengan gua ingin ikut investasi, coba kalian search Timothy Ronald, kalian pasti lihat, telaah dulu dia ngomong apa, orang kaya ngomong apa, dan investasi apa yang harus dianjurkan dan yang tidak boleh seperti apa, dan lihat kesalahan orang-orang sukses. Kalau gue investasi, gue lihat orang yang lebih kaya dari gue gitu. Gue gak ingin investasi dari orang yang sama-sama kayak gue, karena ya buat apa gitu. Jadi investasi itu kita lihat orangnya kaya dulu apa enggak gitu. Nah kalian jangan lihat gue saranin kalian lihat Timothy Ronald, lihat semua orang-orang kaya, Hotman Paris, dan semua orang-orang ke Indonesia kayak di Salim Group, Maya Pada Group, dan semuanya termasuk Barito Pacific itu orang-orang kaya. Kalian dengerin orang-orang seperti itu, jangan dengerin gue cuma ingin orang yang memotivasi diri gue sendiri, dan gue juga ingin sekali merubah hidup gue, merubah diri gue menjadi lebih baik dari hari kemarin, perlahan demi perlahan. Dan gue akan mengingatkan sekali lagi, saldo gue itu di aset gue masih 2.700.000, dan semoga minggu depan saldo gua menjadi 3.500.000 itu target gua. Dan kita lihat nanti bagaimana kedepannya aset gua. Dan ya inilah aset gua yang sangat kecil, dan orang pun mungkin ya pasti ada yang lebih kecil dari gua, cuma gua lebih bersyukur karena gua gaji 2 juta dan bisa mengumpulkan 2.700.000. Itu bukan dari gaji gua, beda lagi, gaji tiap bulan ada, dan ini aset gua guys. Jadi perlahan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu kan. Dan terima kasih juga kalian yang udah nonton video gua berterima kasih banyak yang nonton, semoga termotivasi. Mungkin kemarin ada 18 tayangan video panjang, dan video pendek ada 400 tayangan. Ya mungkin itu dikalkulasikan menurut gua itu 10-100 orang yang nonton. Kalau misalkan 400 kali ditonton, itu pasti kan bolak-balik gitu kan videonya. Jadi semoga kedepannya video gue lebih rame, lebih viral, semoga aja viral. Dan gue gak pantang menyerah, kehidupan gue tidak seperti yang kalian bayangkan kelihatan enak, enggak. Hidup gue itu sangat amat susah, dan gue gak menyalahkan orang tua karena orang tua gue miskin. Gue gak menyalahkan bapak gue miskin, gue menyalahkan diri gue kenapa gue masih seperti ini. Di 3 tahun gue kerja di rantau, gue gak ngasilin apa-apa, gue gak jadi orang apa-apa, gue masih jadi pecundang. Dan semoga kalian yang nonton ini jangan jadi pecundang seperti gue. Dan mulai hari ini kalian harus rubah pola pikir kalian, rubah cara hidup kalian, pola makan, jaga kesehatan. Itu saran dari gue. Percuma kalian kaya, percuma kalian kerja terus tapi kalian sakit gitu kan. Jika kalian sakit, kalian tidak akan bisa menafkahi keluarga kalian. Coba bayangin, kalian yang udah berkeluarga, yang udah punya anak, ketika kalian sakit, siapa yang akan membayar makan mereka? Siapa yang akan membayar sekolah mereka gitu kan? Anak-anak kita butuh
kita misalkan kalian bapak-bapak yang umur 30 tahun butuh anak kalian makan, sekolah, baju, tas, semuanya, istri kalian kasih makan, kasih yang mereka pengen, itu kan. Jadi kalau kalian sakit, kalian tidak akan bisa ngasih semua itu. Dan satu lagi, kerja keras dan jaga pola makan, pola hidup dijaga, makan jangan sembarangan. Itu saran dari gua. Cuma ingat, percuma kalau kalian sakit, duit banyak itu percuma, uangnya ya nggak buat kalian. Gue pengen, gue sukses, gue nikmatin itu setahun 2 tahun, gue nikmatin. Gue pengen hidup tenang, gue tidak ingin membuka kamera lagi. Gue pengen hidup menyendiri, menghabiskan uang gue, dan gue akan berbagi semua itu. Dan ya, kematian gue agak pengen punya apa-apa guys. Ini cita-cita gue pengen jadi miliarder. Setelah gue jadi miliarder, gue ingin membantu orang-orang di sekitar gue pengen bangun sekolah seperti Timothy Ronald, gue pengen membangun negeri ini. Ya, gue pengen membangun revolusi diri gue sendiri. Mulai dari hari pertama sampai hari keempat ini, gue ingin berevolusi menjadi lebih baik. Karena revolusi itu dirubah diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain mau ngomong kayak gimana, orang lain mau ngomong tentang revolusi, kalau kita nggak revolusi, nggak bakal revolusi. Jadi ingat, kita harus tetap kerja keras, jadi lebih baik, dan jaga pola makan. Pola makan itu sangat harus dijaga. Mohon maaf jika gua ngomongnya masih terbata-bata dan gua gak pakai teks, gua ngomong asal muasal banget gitu kan. Tapi semuanya intinya ke investasi gua guys. Investasi gua ini jaga pola makan, jaga pola hidup. Pola hidup seperti apa? Kita gak boleh bergadang, kita gak boleh asal main nongkrong gak jelas, atur waktu karena waktu kita terbatas. Jaga juga investasi untuk masa depan, jangan sampai kita tidak punya aset dalam 5 tahun ke depan, karena aset itu sangat penting guys. Aset penting. Kalau kita cuma mengandalkan gaji, itu sangat memprihatinkan menurut gua juga selama 3 tahun nunggu, setiap akhir bulan nunggu gaji. Tapi semua itu bikin gua resah gitu. Gua 3 tahun gua pengen bangkit, gua pengen rubah diri gua jadi lebih baik. Makanya dari ini gua mumpung masih muda, masih umur 22, mumpung masih ada waktu 3 tahun ke depan, ini janji gua, 3 tahun ke depan kalian harus lihat bagaimana perkembangan gua, bagaimana hidup gua 3 tahun ke depan. Dan kalian yang menyaksikan ini, kalau kalian diam saja di tempat, maka ya gua yang akan menang, kalian yang kalah. Tapi kalau kalian ingin lebih baik dari hari kalian yang kemarin, kalian harus berubah lagi, harus lebih baik. Kalau kalian tetap seperti itu, kalian akan kalah sama gua. Gue janji 3 tahun ke depan gue pengen sukses dari yang orang lain bayangkan. Yang gue dianggap gak guna, dianggap orang miskin, dianggap orang hina, gue gak bisa style, otak gue bodoh, dan ya penampilan gue seperti ini. Gue gak bisa bergaya, tapi yang di dalam hati gue, di dalam pikiran gue itu, gue pengen memulai, mencoba, dan terus mencoba. Gagal maupun tidak gagal maupun sukses, itu lihat nanti ke depannya. Dan sekarang yang penting gue itu proses, karena proses itu sama dengan hasil. Kalau proses guanya jelek, ya berarti kedepannya gue jelek. Dan kalau prosesnya gue bagus, berarti kedepannya kita akan juga menikmati. Jadi harus capek dalam proses. Dan ya, ini video gue cuma ingatkan sekali lagi, terakhir ini gue ingatkan sekali lagi di video ini, jangan patah semangat. Jikalau hidup kalian banyak masalah, tetap otak kalian harus tenang, kontrol pikiran kalian, dan ya, semangat, jangan menyerah. Mengeluh boleh, tapi jangan ke manusia. Mengeluhlah pada yang menciptakan kita. Kalian mengeluh apa keluhan kalian, dan kalian tetap bekerja, kalian tetap semangat, jangan menyerah. Karena kalau kalian menyerah, semua orang pun, termasuk yang menciptakan kita pun, tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau kita menyerah. Jadi kita harus semangat. Dan terima kasih yang udah nonton, dan semoga saja video ini lanjut terus, video ini banyak yang nonton dan viral.
Dan ya gue akan berterima kasih kepada kalian dan berterima kasih pada diri gue sendiri karena gue berani membuka kamera dan gue membuat video ini di depan kamera dan kayak orang gila gitu kan. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys, see you next time.